Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia dari Farmasi 2B dengan NIM 20040010043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara titrasi kompleksometri dengan titrasi bromometri. Pengertian pada titrasi bromometri yaitu suatu metode titrasi dengan zat uzi yang ditambahkan dengan brom berlebih. Dan titrasi ini juga disebut dengan titrasi tidak langsung karena zat uji tidak bisa bereaksi langsung dengan brom, maka dari itu digantikan dengan larutan natrium tiosulfat. Sedangkan titrasi kompleksometri yaitu metode titrasi zat uzi yang mengandung ion logam yang direaksikan dengan ligan multidentat yang akan membentuk senyawa kompleks. Ligan multidentat yang sering digunakan yaitu EDTA atau sering disebut dengan etildiamin tetraasetat. Prinsip dari titrasi bromometri itu sendiri yaitu zat uzi dapat direaksikan dengan bromat dalam suasana asam. Sedangkan prinsip dari kompleksometri yaitu zat uzi yang mengandung ion logam dapat bereaksi dengan EDTA. Pentiter yang digunakan dalam titrasi bromometri ini yaitu menggunakan larutan natrium tiosulfat. Sedangkan pada titrasi kompleksometri itu menggunakan larutan dinatrium EDTA. Analit yang bisa digunakan dalam titrasi bromometri yaitu isoniazid, natrium salisilat, asetanilid, dan senyawa aromatik lainnya. Sedangkan pada analit pada titrasi kompleksometri yaitu ion yang mengandung logam seperti magnesium sulfat dan zinc sulfat. Indikator yang digunakan pada titrasi bromometri yaitu amilum, sedangkan pada kompleksometri menggunakan EBT. Metode yang digunakan dalam titrasi bromometri yaitu metode titrasi tidak langsung, sedangkan dalam titrasi kompleksometri ada 4 macam metode. Yang pertama yaitu titrasi langsung, yang kedua titrasi tidak langsung, yang ketiga titrasi substitusi, dan yang keempat titrasi asam basa. Cara penetapan dengan menggunakan metode titrasi langsung yaitu penyiapan sampel, kemudian dipipet 10 ml menggunakan pipet volume secara kuantitatif ke dalam Erlenmeyer, kemudian diatur pH-nya menggunakan baper salmiak dengan pH 10, kemudian ditambahkan indikator EBT beberapa tetes, kemudian dititrasi dengan larutan EDTA sampai mencapai warna biru toska atau warna hijau toska. Kemudian dihitung hasil titik akhir titrasi. Sedangkan cara penetapan kadar metode tidak langsung pada bromometri yaitu pembuatan sampel, kemudian dipipet 10 ml sampel dengan pipet volume secara kuantitatif ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan HCl dan kalium bromat, kemudian ditambahkan kalium iodida. Setelah itu didiamkan beberapa saat, kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat sampai titik akhir titrasi, kemudian dicatat dan dihitung. Titrasi bromometri dan titrasi kompleksometri ini dapat digunakan dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu pada titrasi bromometri bisa dilakukan untuk penetapan kadar natrium salisilat menggunakan titrasi bromometri. Sedangkan pengaplikasian di bidang farmasi pada titrasi kompleksometri yaitu penetapan kadar isoniazid menggunakan titrasi kompleksometri. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.